Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisa perancangan sistem informasi kelompok kami dengan judul Sistem Informasi Bank Sampah. Sebelum itu kami akan memperkenalkan kelompok kami. Ada saya, Stianda Putra Kusuma dengan NIM F1S1200024. Lalu ada Kristina Mutiara Ishak F1S1200026, Jihan Fakira Asli F1S1200027, lalu ada Muhammad Kevin Asidiki F1S1200028, baru ada Ananda Pramisti F1S1200031. Untuk presentasi kali ini, poin-poin yang akan disampaikan ada definisi masalahnya, lalu ada tujuan sistem, kendala sistem, lalu ada teori dasarnya, lalu ada studi kelayakan dan mekanisme pengendalian. Untuk yang pertama, kita mulai dari pendefinisian masalah. Untuk bagian ini akan dijelaskan oleh Kevin, beserta tujuan sistemnya. Terima kasih kepada Stianda. Kali ini saya akan mendefinisikan, membacakan definisi masalah. Sistem yang akan direncanakan ini berawal dari timbul dari kurangnya kesadaran masyarakat atau kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar mereka. Itu terletak pada mereka yang tidak memisahkan mana sampah yang organik maupun sampah anorganik atau sampah yang masih bisa didaur ulang. Permasalahan ini tambah didukung dengan sistem yang tidak ada pada bank-bank sampah saat ini yang belum banyak menyebar ke semua daerah di Indonesia dan masih memiliki sistem informasi yang kurang baik. Bahkan mungkin masih ada yang menggunakan sistem secara manual dalam pengoperasiannya. Untuk itu, perlu adanya sistem informasi yang akan memecahkan permasalahan ini, yang mana pada sistem ini akan memiliki koneksi atau kerjasama dengan bank-bank sampah yang sudah atau akan membuat bank sampah baru yang belum ada pada suatu daerah sebagai sarana penampung warga yang akan menyetorkan sampah daur ulang, yang nantinya sampah ini akan diubah sebagai bahan yang bernilai guna atau akan diolah lagi sebagai bahan mentah kembali. Selanjutnya tujuan sistem. Tujuan sistem akan saya jelaskan juga, yaitu ada 3 tujuan. Yang pertama, memudahkan bank sampah untuk mengontrol sampah. Yang kedua, untuk membuat sistem yang ada pada bank-bank sampah lebih terkontrol dan terpusat. Kemudian tujuan yang ketiga, memudahkan pengguna untuk tidak repot lagi untuk mengantar sampah ke bank sampah. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Kevin. Sekarang kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu kendala-kendala sistem, serta teori dasarnya yang akan dijelaskan oleh Ananda Pramisti. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kendala sistem, yaitu yang pertama, masih adanya data yang tidak sesuai. Maksudnya di sini, yaitu sistem koordinasi data masyarakat yang ada, apakah misalnya satu akun hanya akan dimiliki oleh satu rumah saja, atau bagaimana karena buangan sampah mereka sama, jadi akan membazir untuk memiliki banyak akun dalam satu rumah. Yang kedua, sistem error atau sistem tidak berjalan dengan baik. Di sini maksudnya, yang namanya perencanaan sebuah sistem, pasti sistem yang error atau tidak berjalan perlu menjadi hal yang harus diperhitungkan karena ini akan berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat juga. Untuk mengatasi masalah ini dapat dilakukan dengan penyusunan rencana sistem yang matang dan tindakan pencegahan yang harus dilakukan agar sistem berjalan dengan baik. Dan yang ketiga adalah perlunya sosialisasi bagaimana sistem ini digunakan. Maksudnya di sini nantinya ini akan menjadi sistem yang baru, maka pastinya perlu adanya sosialisasi bagaimana sistem ini digunakan. Seperti misalnya alur sistemnya atau bagaimana sistem ini akan bermanfaat bagi masyarakat dan pastinya untuk lingkungan. Lalu yang keempat adalah pemahaman dari pengguna yang masih kurang. Karena sistem ini berkaitan dengan lingkungan, tentu pemahaman dan kesadaran masyarakat sebagai pengguna sistem masih kurang. Dan juga kekurangan lain terletak pada pihak yang terlibat seperti pemulung yang tidak menjadi pengguna sistem, sulit dalam pendataannya. Kemudian yang terakhir adalah sistem aplikasi dan sistem lapangan harus sesuai.
karena sistem ini akan terlibat juga ke lapangan. Sistem yang dibangun oleh baik dari segi aplikasi maupun lapangan harus sesuai dan selaras. Lalu selanjutnya, yang keempat adalah teori dasar. Saya akan menjelaskan teori dasarnya. Definisi sampah sendiri adalah menurut Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 Tahun 2008, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau dari proses alam yang berbentuk padat. Sampah merupakan sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disukai, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Chandra 2006. Jenis-jenis sampah sendiri yaitu yang pertama, sampah organik, yaitu sampah yang mudah membusuk, dan sampah anorganik yaitu bersifat sulit diurai oleh mikroorganisme. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kembali ke moderator. Oke, terima kasih pada Nanda Pramisti. Mungkin saya jelaskan singkat mengenai pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah yang berasal dari rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Lalu, beberapa faktor yang mempengaruhi sistem pengelolaan sampah perkotaan menurut SNI tentang tata cara teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan, antara lain ada kepadatan dan pencemaran penduduk, karakteristik fisik lingkungan, ada timbulan dan karakteristik sampah, budaya sikap dan perilaku masyarakat, lalu ada jarak dari sumber sampah ke tempat pembuangan akhir sampah, lalu rencana tata ruang, lalu sarana pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan, lalu biaya yang tersedia serta peraturan daerah setempat. Lalu kegiatan reduce, reuse, dan recycle. Reduce sendiri merupakan kegiatan meminimalisir barang atau material yang digunakan. Lalu reuse sebisa mungkin memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali. Lalu recycle mendaur ulang barang-barang yang tidak digunakan. Lalu bank sampah. Bank sampah adalah tempat untuk memilah dan mengumpulkan sampah yang mampu didaur ulang atau digunakan kembali, serta yang bernilai ekonomis. Adapun tugas dari bank sampah adalah menjalankan mekanisme sistem bank sampah sesuai dengan prosedur, meningkatkan kondisi wilayah di 6 pilar pokok, ada sosial, lingkungan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan informasi dan teknologi, lalu menjamin kesejahteraan pengurus bank sampah, melaporkan pada pihak pendamping, lalu mengatur secara tersendiri aturan dan cara kerja PBS atau pemilahan bank sampah. Lanjut. Pembahasan berikutnya mengenai studi kelayakan yang akan dijelaskan oleh Christina. Christina, silakan. Untuk mengenai studi kelayakan itu ada 5. Yang pertama ada kelayakan teknik secara sistem. Sistem ini akan dibuat berbasis web, yang dimana sistem ini dapat digunakan melalui alat seperti menggunakan laptop ataupun handphone. Kemudian untuk kelayakan ekonomi, sistem ini kemungkinan akan mengeluarkan biaya, yang dimana biaya tersebut akan digunakan untuk membiayai pegawai dan sistem di lapangan. Kemudian untuk kelayakan hukum, sistem ini sebenarnya tidak terikat oleh hukum manapun, karena basis dari sistem ini sendiri bukan sistem yang dibuat untuk hukum. Kemudian untuk kelayakan operasional, penggunaan web ini dipastikan dapat digunakan oleh semua kalangan. Kemudian yang terakhir, itu adalah kelayakan jadwal. Untuk waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh sistem ini belum diketahui, tapi kemungkinan besar itu lebih dari 1 bulan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Christina. Yang terakhir, pembahasan mengenai mekanisme pengendalian. Untuk mekanisme pengendalian diwujudkan dengan menggunakan umpan balik atau feedback yang mencuplik keluaran.
Pengendalian meliputi monitoring dan evaluasi dari umpan balik untuk menentukan apakah sebuah sistem bergerak menuju pencapaian dan tujuannya. Untuk sistem ini, mekanisme pengendalian akan dilihat dari bagaimana sistem ini dikembangkan. Yang akan dicoba dikembangkan dalam 3 bulan waktunya sebagai berikut. Yang pertama, minggu pertama ada perencanaan sistem dan penyiapan tim proyek. Lalu minggu kedua ada perencanaan konsep alur dan kebutuhan sistem informasi. Lalu minggu ketiga perencanaan tempat dan biaya. Lalu minggu keempat perencanaan desain antarmuka. Minggu kelima pemantapan SOP sistem di aplikasi dan sistem di lapangan. Lalu minggu keenam mengidentifikasi dan memilih konfigurasi sistem. Lalu minggu ketujuh menyiapkan fasilitas hardware dan software. Minggu ke-8 menyiapkan jaringan dan database. Minggu ke-9 pengecekan dan pemantapan semua sistem dari sistem aplikasi dan sistem lapangan. Lalu minggu ke-10 mendidik pengguna dan sosialisasi sistem ke masyarakat lingkup kecil. Lalu minggu 11 melakukan percobaan sistem atau simulasi, dan minggu ke-12 mengevaluasi dan melakukan maintenance. Penjelasan singkat mengenai sistem ini, nanti sistem ini isinya akan ada jenis-jenis sampah di sana. Misalkan ada jenis sampah HDPE, PET, atau yang lain-lain, yang dimana akan memudahkan pengguna dalam memilah sampah mereka. Lalu sampahnya akan diantar ke bank-bank sampah yang sudah bekerja sama, atau bisa dijemput oleh mereka. Namun sampah tersebut bisa diantarkan atau dijemput jika sudah mencapai berat tertentu, agar tidak memakan banyak biaya transportasi. Lalu nanti sampah yang sudah diberikan ke bank sampah akan diberikan reward berupa poin yang nanti akan bisa ditukar dengan pulsa atau voucher belanja, makan, dan sebagainya. Nanti sampah yang sudah diberikan akan didaur ulang menjadi bahan yang bernilai guna, akan diteruskan kepada pihak pabrik yang menginginkan untuk diolah kembali menjadi produk mentah, seperti misalnya plastik. Mungkin itulah penjelasan mengenai analisis perencanaan sistem informasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.